Kenapa lu habis nonton bola bengong? Kayak orang sedih. Nyesek aja. Hah? Cina ini kan bukan tim yang menakutkan lah kali ini gitu loh. Sementara kita kan udah sangat berubah. Materinya kan materi mahal. Mahal tuh dalam artian effortnya juga luar biasa, naturalisasi kan. Sudah dibekali pemain yang mahal, effort yang mahal, pemain-pemain naturalisasi bertumpuk, tetap hasilnya tuh nggak optimal, nggak maksimal gitu loh. Nah ini yang menyedihkan gitu loh. Kecewanya? Kecewaannya karena saya ingin ada sebuah cara bermain yang lain. Saya dorong kan bermain lebih positif, attacking. Kejadian di pertandingan Tapi ini. dulu, Anda meminta dalam setiap podcast STW lebih berani menyerang. Lah, kenyataan menyerang jadi begini, malah kalah. Ini bego-begoannya ya. Kalau gara-gara Bung Toel, emang siapa Bung Toel gitu kan? Belum tentu juga dia dengar. Saya hanya menyuarakan pandangan saya gitu loh. Ketika dia diberikan amunisi peluru yang mewah, yang namanya naturalisasi, yang saya sering kali bilang dengan mahal itu, kok dia nggak bisa maksimalkan gitu loh yang saya lihat. Jurusnya itu aja gitu loh. Jadi yang saya lihat selama ini kan jurusnya kan defense aja mainnya. Jadi tim yang pasif gitu loh, reaktif. Nunggu di bawah lalu serangan balik. Kan itu yang terjadi. Lawan Arab, lawan Australia, lawan Bahrain kan begitu. Baru kali ini berubah. Nah, secara sepak bola sebetulnya tim kita ini kan punya kemampuan. Tapi lagi-lagi dia gagal memberikan sebuah keseimbangan. Di babak pertama kecolongan gitu loh. Kalau Cina dengan materi yang sedang tidak mengesankan, dia memang nggak berubah pendekatannya. Dia jadi tim yang menunggu. Kita punya masalah dengan transisi dalam penguasaan bola ya. Transisi itu waktu habis nyerang, transisi bertahannya tadi kecolongan gitu loh. Jadi waktu babak pertama transisinya lebih cepat pemain Cina. Second ball-nya seringkali dapat pemain Cina. Lalu saya juga bertanya tentang perubahan-perubahan line up gitu loh. Shane Patinama tiba-tiba main, Sandy Walsh nggak main gitu kan. Saya suka baca di media sosial kalau netizen bilang entah sebuah pembelaan kan banyak humasnya sekarang kan, humas STY di netizen. Ini aspek kejutan STY. Sekarang siapa yang terkejut? Lawan apa diri kita? Diri kita terkejut. Buktinya apa? Shane yang tiba-tiba dimainkan sebagai wingback kiri akhirnya babak kedua diganti. Kan seolah-olah dia disangsi karena kesalahannya gol pertama. Waktu dia gagal mengcover bola keluar, belum sepenuhnya keluar, dimanfaatkan oleh pemain China kan. Yang kedua Miss Hilger. True pass yang terakhir itu kan Miss Hilger lewat. Lalu kemudian gol kedua ke gawang Indonesia. Juga babak kedua dia diganti. Seolah-olah setiap pemain yang melakukan kesalahan langsung dipanis gitu loh. Padahal kalau ingat Miss Hilger itu kan diproses sedemikian rupa dalam tempo secepat-cepatnya 5 atau seminggu gitu loh supaya bisa main. Ternyata kan hanya bisa dipakai waktu lawan Bahrain dan setengah babak lawan Cina. Eliano apalagi setengah babak lawan Bahrain kali ini bahkan masuk daftar 23 pemain pun nggak masuk. Artinya ada pertanyaan dalam perekrutan pemain-pemain naturalisasi. Quality control, assessment, kualitas pemain yang dinaturalisasi. Tom Hai kalau tadi nggak bikin gol, performanya rapotnya sebetulnya adalah tentang bagaimana dia terjatuh, duel terjatuh. Kan itu. Untungnya dia bikin gol. Bikin gol pun gara-gara Pratama Arhan. Jadi dalam situasi udah nggak tahu apa lagi, spekulasi terakhir, perjudian terakhir Sinteyong adalah Pratama Arhan, lemparan ke dalam. Nggak peduli dia di klubnya nggak main, menit bermainnya sangat sedikit, dia tetap dipanggil timnas karena apa? Rupanya karena lemparan ke dalamnya. Jadi adakah yang berubah dari timnas kita? Apakah levelnya naik secara kualitas bola? Ntar dulu. Jangan-jangan STY memang cuma punya satu jurusnya apa? Bertahan dan serangan balik doang gitu loh. Ngeri kali. Betul. Udah lihat sosmed belum ramai bagaimana tentang kekalahan? Iya, saya selintas sudah ini. Ada hujatan kepada pemain lokal, kebanyakan gocek, kebanyakan giring. Menurut saya nggak bijak lah. Gitu loh. Nggak bijak, nggak boleh kayak gitu. Kalau kalah yang jadi bemper, yang jadi kambing hitam pemain lokal. Asnawi lah misalnya yang dianggap nggak kelihatan, dianggap kebanyakan gocek giring. Padahal gol balasan memperkecil ketinggalan dari siapa awalnya?
Pratama Arhan lemparan ke dalam. Emang kalau nggak ada lemparan ke dalam itu Tom Hai bisa dapat bola enak kan enggak? Jadi nggak usahlah menghujat lokal pride atau apa. Justru pertanyaannya kepada STY, sang koki, sang peracik, jurusmu apa gitu loh. Saat menyerang, saat jadi tim yang aktif, inisiatif, mengkreasikan serangan, justru Anda kehilangan tuh keseimbangan, kesolidannya hilang. Oke, Bung Toel. Kecolongan sama China yang harusnya 3 poin dari China. Harusnya ya. Iya dong. Siapapun Kalau saya berharap exco PSSI kan saya bilang saya minta 6 dalam away Bahrain dan China. Yang kejadian cuma 1 poin. Baik, Bung Toel. Thank you. Siap. Kita jumpa lagi. Bandit Football. Ngulik lebih dalam di Sportify. Sportify.